Halo teman-teman, by the way nggak usah salpok ke motor belakang. Pertama-tama aku nggak tahu sih ini masih ada yang nonton channel aku atau enggak, karena aku udah nggak ngupload selama hampir 1 tahun lagi. Mungkin males, nggak, selain males nggak ada waktu sih, lebih tepatnya nggak ada waktu. Terus tugas aku udah nggak ada yang menarik. Nah, alasan aku bikin video kali ini karena aku ngerasa ada tugas yang kayaknya seru. Tugasnya adalah di tugas semester 5 ini aku ada tugas namanya tuh matkul desain kemasan. Nah, di tugas UAS. Ini hakim di masa depan, enggak, itu bukan tugas UAS, itu masih tugas sebelum UAS. Aku disuruh sama dosenku buat bikin kayak semacam redesign kemasan gitu dari produk yang udah ada tentunya. Temanya adalah produk yang kayak khas mana gitu, misalnya kayak dodol Garut atau arak Bali atau apalah. Nah, buat tugas kali ini tuh aku milih produknya itu pai susu Bali. Kenapa pai susu Bali? Karena ya nggak apa-apa, daripada kebanyakan ribut, mending kita lanjut buat ke progres tugasnya. Nah, pertama-tama aku mau brainstorm dulu. Ada obat. Iya, aku lagi sakit. Sebelum lanjut, kalian harus temenin aku minum obat dulu. Yang kecil udah aku minum, ini obat alergi, nggak terlalu pahit. Nggak yang ini lebih gede, lebih pahit, nggak lebih pahit, pahit banget. Minum dulu kali ya. Jelek banget muka gua. Nah, pertama-tama aku mau nyari-nyari referensinya dulu. Tadi bohong, haha, desainnya udah selesai. Jadi ini aku tinggal print, habis itu bikin mockupnya dan lain-lain. Kayak yang barusan aku bilang, desainnya udah selesai, tinggal di print. Cuman kan nggak ada percetakan yang buka malam-malam kan. Habis itu sekarang aku lagi bikin mockupnya aku pakai softwarenya tuh SketchUp buat ditaruh nanti di Behance-nya. Yang nantinya juga Behance-nya bakal dikumpulin. Harusnya sih dikumpulin, cuman gak dimintain sama bapak aja. Jadi ini buat apa, bapak? Cuman ya sudah lah ya. Ini aku lagi ngerender. Ya, biar kelihatan aja lah pokoknya bentuknya nanti paling gak kayak gimana gitu hasil akhirnya. Nah, ini tuh hasil renderannya. Jadi kayak di rendernya tuh per sisi gitu loh. Depan, terus kayak keseluruhan itu kalau udah kayak ditata gitu. Itu gimana, habis itu dari belakang, atas, detailnya gitu-gitu. BTW ini udah pagi. Oh ya, aku jadi berarti kurang tinggal nyetak, ngeprint ke percetakan. Habis itu aku mau beli bahan-bahan kayak PVC, terus iya dan lain-lain. Satu lagi tinggal upload di Behance, tapi aku masih belum nata-natanya gitu sih. Jadi itu ntar nanti link Behance-nya buat dikumpulin ke dosen aku. Ikutin terus. Dan ini aku langsung OTW ke Maestro, tempat percetakan yang lumayan besar gitu di Malang. Aku biasanya kesini soalnya pilihan kertasnya lebih lengkap dan cenderung lebih cepet gitu. Nunggu bentar terus hasilnya keluar. Habis itu aku kayak ngerasa aneh sama yang di print, kayak kecil banget gitu loh dari bayangan aku. Cuman ya udah, habis itu aku langsung lanjut ke Rel ATK buat nyari bahan-bahan kayak PVC board, habis itu lem. Aku di sini lumayan muter-muter karena aku bingung ini PVC itu masuknya ke kategori apa. Nah, pas ditanyain PVC kertas, aku mah iya aja soalnya aku nggak tahu itu tuh masuknya apa. Ternyata itu tuh masuknya board dan turns out kosong. Habis itu sebagai substitusinya aku akhirnya di sini pakai alpha board yang dimana tuh sama ringan, cuman lebih susah dibentuk karena kopong, tengahnya kopong gitu. Di sini aku lagi pilih-pilih warna antara mau pakai warna merah atau enggak hitam, karena warna dasar dari packaging aku tuh merah kan, cuman merahnya tuh nggak seterang yang alpha board punya ini, dan akhirnya aku pilih hitam. Dan tinggal bayar ke kasir. Terus aku tuh rada lupa karena aku tuh pernah beli ini kan, alpha board, dan perasaan nggak semahal ini. Cuman ya udahlah ya, yang penting cepet kelar. Jadinya pakai alpha board, terus salah ukuran nih. Sebenarnya bukan salah ukuran sih, cuman kayak salah perkiraan.
China. Ini biar kalian ngerti itu salah ukurannya tuh sebenarnya lebih ke kayak perkiraannya gitu loh. Nah kesalahan aku itu aku nggak beli pai susunya, dan ini tuh kayak too small buat pai susu gitu loh. Nih perbandingannya telapak tangan aku segini, pai susunya cuma segini. Kecilan gak sih? Sumpah ini kalau misalnya nggak kekecilan aku nggak balik lagi ke Maestro. Kita coba gunting dulu kali ya. 2,000 years later. Iya akhirnya aku memutuskan buat udahlah print ulang aja daripada nanti hasilnya malah nggak sesuai. Di sini aku lagi nyiapin lagi ukurannya, filenya, aku cek bener-bener, dan aku mau make sure aku nggak mau ngeprint ulang lagi. Lagi enak-enak ngedit, nggak enak-enak juga ya sih. Lagi ngedit abis itu tahu-tahu not responding. Pas udah bisa aku langsung lanjut lagi, aku save, abis itu aku pindahin filenya biar nanti langsung siap cetak di sana. Pas udah selesai aku langsung OTW ke Maestro lagi untuk kedua kalinya di hari ini. Cuman ya adalah ya, ini juga kesalahannya dari aku sendiri karena aku nggak ngitung yang teliti. Tapi tidak apa-apa karena ini sorenya cerah, dan yang penting nggak hujan karena aku pasti bingung sih gimana cara bawa kertasnya kalau nanti hujan. Ini seriusan Maestro nggak pengen kontak-kontak gitu mau endorse atau apa, soalnya aku udah jadi donatur besar di hari ini dan aku udah promosi terus nih videonya udah aku upload nih, orang-orang pasti pada nyetak ke Maestro semua, apalagi anak-anak di cafe daerah Malang dan sekitarnya. Yaudah di sini aku langsung ambil antrian, habis itu nunggu. Untungnya ini tuh nomor antriannya dikit, jadi aku dari dateng terus ngambil nomor antrian terus dipanggil buat nyetor desain itu nggak terlalu lama. Ini desain udah selesai, aku cek dulu dan kelihatannya itu kayak ukurannya aman-aman aja sih. Jadi ya udah habis dari sini aku langsung pulang. Harusnya kayak ini betul ya. Ya oke lah. Capek. Langsung lanjut. Di sini aku mau nyoba alat pemotong baru. Ini tuh kayaknya harusnya tuh buat kain, cuman ya buat kertas juga bisa, kertas plastik gitu-gitu. Ini tuh baru jadi aku kayak takut buat nggak kebiasa makainya gitu loh, dan takutnya malah mencong-mencong. Cuman ya kita coba dulu. Ya terus first impression dari alat pemotong ini tuh cepet dan tajam, bahkan ini ada refillnya juga, jadi kalau misalnya udah tumpul bisa diganti. Cuman minusnya tuh nggak bisa motong buat yang liuk-liuk dan yang detail-detail gitu, karena ya alat pemotongnya besar. Tapi sumpah coba aja aku beli alat pemotong ini tuh dari semester awal-awal, karena zaman semester 1-2 Nirmana tuh lebih kepake buat motong-motong yang banyak gini. Jadi menurut aku buat kalian yang masih semester 1-2 yang butuh kayak motong-motong tuh mending beli alat pemotong kayak gini aja lah. Buat kalian yang tertarik kalian bisa cek aja. Nggak bercanda, aku nggak tahu ini beli di mana karena ini yang beli mami aku. Sebenarnya ini punya mami aku gitu. Cuman dari mereknya itu kan merek Joico ya, jadi harusnya gampang dicari. Nih bungkusnya kayak gini barusan, namanya juga ada di boxnya. Kita lanjut ke tugasnya. Nah, di sini dari alat pemotong yang barusan tuh kadang ada yang kelewat, jadi masih ada part putih yang ketinggalan gini. Terus ya udah biar gampang aku rapiin pakai gunting aja. Buat part yang lebih kecil lagi, yang lebih detail, aku di sini motongnya pakai cutter knife. Ya kalian tau lah, yang lebih kecil lagi. Jadi detailnya tuh lebih terjangkau, ya pokoknya lebih rapih lah. Nah ini dia hasil potong-potongan hari ini ya. Habis itu aku lanjut buat motong alpha boardnya. Jujur banget ini aku motong-motongnya pakai feeling gitu, jadi kayak nggak setertulis dan nggak seterencana itu. Pas udah aku selesai potong-potong semua bagiannya, aku lanjut buat ngelem. Nah sebelum ngelem aku mau lapisin cutting boardnya pakai plastik ini biar nggak kena lem, soalnya kayak sayang aja gitu kalau kena lem terus ntar nempel-nempel jelek. Hati-hati banget tempelnya karena kalian tahu sendiri lah ya lengketnya kayak gimana kalau nempel. Cuman somehow itu ada beberapa part yang nggak mau nempel-nempel dan aku tuh kayak frustasi dan aku banyakin air elemen dan berujung tidak rapi. Ya gitulah, so far udah dapet segini. Kita lanjut ke bagian laci-lacinya gitu. Nanti tempat pai susunya tuh ditaruh ceritanya gitu. Demi apapun bagian ngelem itu part paling susah karena itu tuh bagian krusial. Jadi kalau misalnya nggak sesuai ukurannya ya macet kayak punya aku. Itu dasarannya udah jadi. Tapi masalahnya adalah kalau dibuka terlalu manga. Nggak apa-apa, udah kebiasaan 5 semester kayak gini. Kecoret ulang, ketumpahan ulang. Apalagi gini doang.
iya capek sih, cuman ya udah gimana lagi. Terus solusi buat laci yang tadi seret itu akhirnya tiap laci itu aku kayak kurangin dikit-dikit gitu lah, aku potong biar ada rongga buat buka tutupnya gitu. Abis itu aku tempel lagi. Nah ini udah kerangkanya, tinggal aku tempel-tempelin bagian kertasnya ke kerangkanya gitu. Ya part bagian ini mulai gampang lah, soalnya udah mulai kelihatan bentuknya dan udah apa ya, secara psikologis tuh kayak udah ini ayo buruan udah mau selesai gitu. Apaan sih, ngomong apaan sih. Ini sebenarnya udah jadi. Ya udahlah ya. Udah yang mau jatuh. Gimana lagi? Besok deadline. Tinggal Behance. Habis itu kelar. Maksudnya matkul ini doang kelar, yang lain masih banyak. Nah ini dia yang nanti bakal diupload di Behance. Ini tuh kayak isinya ada mood board, terus ada sketsanya, color paletnya juga, terus tipografi, sama mentahan desainnya, mockup, dan lain-lain gitu-gitu deh. Jadi ya, ini tugasnya basically udah selesai. Tinggal besok dikumpulin, jadi ya ikutin terus. Hai guys, ini udah paginya. Pagi agak siang sih. Ini aku ngeringin rambut dulu, habis itu ganti baju, habis itu kita berangkat. Perjalanan dari rumah aku ke kampus itu sekitar 30 menit. Yap, lumayan jauh. Cuman untungnya barang yang aku bawa, produknya ini nggak terlalu besar. Jadi kayak ya bawanya nggak terlalu susah gitu. Jadi aku taruh kayak paper bag ini, jadi bisa ditenteng. Terus nggak sengaja pas lagi jalan ke kelas, aku ketemu teman-teman deket aku yang menyebalkan. Jadi mereka tuh baru banget selesai kelas desain kemasan juga. Dan kebetulan kelasnya tuh kayak sebelumnya kelas aku. Setelah ngobrol-ngobrol dikit, aku langsung masuk ke kelas dan udah lumayan rame teman-teman aku. Terus seperti biasa aku duduk di sebelahnya Karin dan minta buat tunjukin tugasnya. Botolnya beli sendiri. Masa mengukir? Enggak, maksudnya kayak yang dari sebelumnya gitu beda. Ini brand bikin lagi karena waktu gak ada gimana ya? Nah aku datang tuh tepat waktu, cuman kayaknya seinget aku tuh dosennya lagi ada tamu gitu. Terus kocak banget ada yang bagi-bagi tripang ke anak sekelas. Jadi kayak tripangnya tuh isi dari desain kemasannya gitu loh. Nah nggak lama dosennya udah datang langsung ngejelasin buat tugas selanjutnya. Ini tugas UAS beneran yang harus dikerjain. Nah selesai ngejelasin tugas-tugas UAS, lanjut ke sesi dimana bapaknya buat ngerosting tugas kita alias waktunya pengumpulan tugas. Coba liatin detail. Habis ini mau diminum kan? Oh, lihat diputar. Oke. Tapi ini bisa dibuka nggak? Produknya apa? Sale pisang. Emang muat? Muat lah. Emang dikeluarin bisa? Kecilin aja. Kirangnya ya. Punya Nisa. Ini apa? Rambut nenek. Ini aroma manis. Rambut nenek. Ya Arbana. Coba diputar. Sebenarnya ada. Sebenarnya mau pakai yang ciki-ciki yang ini loh, kayak beng-beng gitu loh, kemasannya. Cuman aku nggak nemu percetakan buat itu. Coba diputar. Belakang. Samping satu ya. Terus. Duitnya nggak ada. Thank you. Kakak, beli ya. Minta lagi. Oh, anjir. Di dalamnya gini ada kantong isi dua. Di dalamnya isi dua. Isi dua toples. Yang satu tinggal dikit. Yang satu tinggal dikit soalnya dicemil. Aku termasuk. Ini sing itu. Oke. Aku saya harus dicemil saja. Mau coba? Mau. Ini sebenarnya punyanya keluargamu. Kasih tanya kan diri kamu. Gak lama aku maju, giliranku setelahnya Karin. Jujur aku agak deg-degan karena aku ngeliat punyaku gak terlalu rapih. Nah yang udah selesai kumpul itu kita disuruh buat naruh barangnya ke ruang dosen langsung. Nah kebetulan pas lagi OTW ke ruang dosen, kita tuh ngelewatin pameran matkul kreatif media. Dan ya ini tuh salah satu matkul aku semester ini. Ini dia meja bapaknya, jujur ini tuh pada bagus-bagus. Dan kebanyakan itu dari kelas lain yang sebelumnya udah ngumpulin. Gak lama abis itu kita langsung balik kelas lagi. Ini punya Rifka. Ini adalah produk teh. Oke, Teh lucu naga. banget sih. Nah, kayak gini. Tadi pakai kertas apa?
Ini pakai kertas ivory. Jadi ini kayak konsepnya ada di kebun teh gitu. Ini karena terlalu sempit apa terlalu luas ya ini. Jadi kayak masih kendor. Tapi ini kalau gini ada seakan-akan kayak ada petani teh gitu loh. Ini juga dalamnya teh. Ini teh asli dalamnya. Asli teh. Mau enggak? Enggak usah. Nah, ini versi kayak agak premium, bukan premium sih, lebih ke seduh. Kayak gini isinya. Kayak versi banyaknya gitu ya. Versi bubuknya sih. Dan yang ini apa? Sama kan? Ini yang celup. Oh, celup. Teh celupnya. Juga celup cuma versi besar. Iya tahu. Oh. Ya. Ini versi makan-makan keluarga. Kita juga dapat minuman dari bapaknya. Selesai kelas aku langsung pulang. Dan ini langit pas aku berjalanan pulang. Bagus banget. So yeah, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye.